warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, azzani wa azzakumullah. Saudara-saudariku yang semoga dimuliakan oleh Allah. Ya, seperti biasa di malam Sabtu kita mengkaji pembahasan tafsir menggunakan kitab tafsir Jalalain karya Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli. Kita pada malam ini mengkaji kitab ini di tempat yang berbeda dibandingkan hari-hari biasa ya, tadi Islamic Center Syekh Shalih Al-Wajibi. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkahi dan dirahmati Allah. Amin. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita masih di surat At-Taghabun. Kita sudah selesai sampai ayat 6. Kita mulai masuk ayat ke-7 dan 8. Kalau salah itu ya. Ya, Ustaz. Lihat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Za'ama alladziina kafaru an lan yub'atsu qul bala wa rabbi latub'atsunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allahi yasir. Fa aminu billahi wa rasulihi wan nuril ladzi anzalna wallahu bima ta'maluna khabir. Yauma yajma'ukum liyaumil jam' dzalika yaumut taghabun wa man yu'min billahi wa ya'mal shalihan yukaffir 'anhu sayyi'atihi wa yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'azim. Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nar khalidina fiha wa bi'sal masir. Za'ama alladzina kafaru allan yub'atsu. Orang-orang kafir mengira bahwasanya mereka tidak akan dibangkitkan. Qul, katakanlah wahai Rasul, bala wa rabbi, tentu demi Tuhanku, la tub'atsunna, kalian pasti dibangkitkan. Tsumma latunabba'unna bima 'amiltum, lalu kalian pun akan diberitahukan tentang apa yang pernah kalian kerjakan. Wa dzalika 'ala Allahi yasir, yang demikian itu mudah bagi Allah. Kita bahas. Za'ama alladziina kafaru allan yub'atsu. Orang-orang kafir mengira bahwa mereka tidak dibangkitkan, tidak akan dibangkitkan. Di mana? Di hari kiamat. Ya, tidak akan dibangkitkan dari kubur ya, di hari kiamat nanti. Mereka mengira tidak akan dibangkitkan dari kubur. Di sini Allah menggunakan kata mengira, bukan apa? Bukan meyakini. Karena perkiraan beda dengan keyakinan dan kepastian. Jadi mereka cuma mengira aja, mereka sendiri ragu. Tidak ya, nanti tidak ada yang jahat. Benar tidak ya, mereka masih ragu. Mereka menolak kebangkitan manusia dari kubur berdasarkan perkiraan, prasangka, bukan berdasarkan ilmu dan pengetahuan. Makanya Allah sebutkan dalam surat An-Najm, wa ma lahum bihi min 'ilm iyattabi'una illa dhann. Mereka tidak punya ilmu terkait itu tentang tidak adanya kebangkitan manusia. Tidak punya ilmu untuk menolak itu. Terus apa yang mereka lakukan? Mereka hanya mengikuti dhann. Dhann itu apa? Sangka. Wa inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Padahal yang namanya dhann, prasangka, tidak berguna sama sekali untuk menetapkan kebenaran. Kebenaran tidak bisa ditetapkan dengan prasangka, harus dengan perkiraan.
perkiraan, perasaan, prasangka nggak bisa ya. Saya pikir, saya kira, saya rasa nggak ada. Ya. Oh, dalam masalah ini, dalam masalah agama, masalah akidah ya, nggak bisa seperti itu. Beda halnya masalah fikih. Kalau masalah fikih memang keumuman rata-rata menggunakan prasangka, don yang kuat ya. Tapi kalau akidah nggak boleh, nggak dipakai. Jelas Bapak ya. Jadi makanya orang kafir nggak bisa, mereka menolak adanya kebangkitan manusia dari kubur. Mereka menolaknya berdasarkan prasangka, bukan keyakinan, bukan kepastian, dan bukan berdasarkan pengetahuan. Allah katakan orang-orang kafir mengira bahwa mereka tidak akan dibangkitkan. Jadi mereka menolak dakwah para nabi, menolak ajaran para nabi bahwa manusia akan dibangkitkan dari kubur. Mereka menolak itu dengan apa? Menolaknya prasangka, perkiraan. Maka di sini Allah menyuruh nabinya untuk membantah pendustaan mereka. Allah katakan, "Qul," katakanlah wahai Rasul, katakanlah kepada orang-orang kafir itu, "Bala wa Rabbi," tentu demi Tuhanku. Demi siapa? Demi Allah. La tub'atsun, kalian pasti akan dibangkitkan. Tsumma la tunabba'unna bima 'amiltum, lalu kalian pun akan diberitahukan tentang apa yang pernah kalian kerjakan. Di sini Allah menyuruh nabinya untuk membantah orang-orang kafir, orang musyrik yang menolak adanya kebangkitan manusia dari kubur ya. Katakanlah wahai Rasul, demi Allah, demi Tuhanku, tentu kalian akan dibangkitkan wahai orang-orang musyrik, dan kalian pun akan diberitahukan nanti di hari kiamat tentang apa yang pernah kalian kerjakan ketika di dunia. Semuanya akan Allah bongkar dengan dibaginya catatan amal. Setiap dari kita akan menerima catatan amal. Catatan amal ini diterima dalam keadaan terbuka, Bapak-bapak, bukan tertutup. Kita tinggal baca, dulu saya pernah begini, dulu di tempat ini saya pernah maksiat, di tempat ini saya pernah melakukan ini. Terbuka. Semua orang mengetahui, tidak ada yang mungkin satupun perbuatan hamba di situ. Semuanya tercatat, Bapak ya. Nah, ini Allah akan beritahukan semua itu. Wadzalika 'alallahi yasir, dan yang demikian itu mudah, amat mudah bagi Allah. Yang demikian itu apa maksudnya itu? Kebangkitan manusia dari kubur ini amat mudah bagi Allah. Lebih mudah daripada menciptakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Karena kalau ini kan sekedar apa? Diulang, sudah ada lalu kalau menciptakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada, ini lebih sulit, ya tidak? Ya, kita lanjut lagi. Fa'aminu. Nah, jadi di sini Allah menyuruh nabinya untuk membantah orang kafir dan juga mengancam, kalian pasti dibangkitkan dan kalian pasti akan diberitahukan tentang apa yang kalian kerjakan. Ini ancaman, tapi di balik ancaman Allah adalah Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Apa buktinya? Setelah mengancam, Allah menyatakan fa'aminu billahi wa rasuli, berimanlah kalian kepada Allah dan Rasul. Setelah diancam, ditawarkan kepada mereka untuk bertobat. Iya tidak? Iya solusinya. Jadi setelah diancam, ditawar tobat. Ini menunjukkan kasih sayang Allah. Sama seperti bapak-bapak pernah kita bahas dalam surat Al-Buruj, ketika Allah menceritakan orang-orang Ashabul Ukhdud, para pembuat parit berapi. Orang Ashabul Ukhdud ini membuat parit lalu diisi api, kemudian memaksa orang beriman untuk murtad. Yang nggak mau murtad lempar ke dalam api. Ini perbuatan kejam tidak? Kejam kan? Sangat kejam kan? Nah, tapi walaupun begitu Allah katakan innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat tsumma lam yatubu falahum 'adzabul jahannam walahum 'adzabul harir. Sesungguhnya orang-orang yang memfitnah, fitnah di sini artinya menyiksa. Sesungguhnya orang-orang yang menyiksa mukmin dan mukminah
orang-orang yang beriman, laki-laki maupun perempuan, kemudian mereka tidak bertaubat, maka mereka akan mendapatkan siksa jahanam dan akan mendapatkan siksa yang membakar. Orang yang menyiksa orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, kemudian tidak bertobat, mereka akan mendapatkan siksa jahanam. Allah katakan kemudian tidak bertobat, artinya kalau bertobat Allah ampuni. Makanya Al Hasan Al Basri, seorang ulama tabi'in, pernah berkata, "Unzuru ila hadzal karam wal jud, qatala awliya'ah wa huwa yad'uuhum ila taubati wal maghfirah." Lihatlah kemuliaan dan kasih sayang Allah. Mereka membunuh wali-wali Allah, membunuh hamba-hamba Allah, namun walaupun begitu Allah tetap menawarkan kepada mereka untuk bertaubat dan menawarkan ampunan bagi mereka yang bertaubat. Lihat kasih sayang Allah ya. Jadi setelah Allah mengancam tadi, kalian pasti dibangkitkan dan kalian akan diberitahukan tentang apa yang kalian kerjakan. Setelah itu Allah pun menawarkan kepada mereka untuk beriman. Fa'aminu billahi wa rasulih. Berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya. Wan nuril ladzi anzalna, dan juga beriman kepada cahaya yang telah kami turunkan. Berimanlah kalian kepada Allah, Rasulnya, dan cahaya yang telah kami turunkan. Apa cahaya yang telah kami turunkan sini? Al-Quran. Al-Quran ini adalah cahaya yang Allah berikan kepada umat manusia. Ya, kalau orang membaca Al-Quran, memahaminya, menghayatinya, maka dia sudah mendapat cahaya. Bapak-bapak, kalau kita keluar di malam hari, tidak ada lampu, tidak ada bulan di hutan sana, kira-kira kita bisa jalan dengan lancar atau gimana? Kalau udah begitu, gelap begitu, nabrak ini pohon atau nabrak batu, injak ular, ya kan? Ya kan, dalam kondisi kan, karena tidak ada cahaya. Tapi kalau ada cahaya, oh ini jalan ke sini, oh belok sini, nah, selamat kan? Nah, ini butuh cahaya. Kalau dalam masalah seperti itu saja kita butuh cahaya untuk apa? Bisa melewati tempat yang sulit saja kita butuh cahaya, apalagi kalau kita mau menempuh jalan menuju surga, butuh cahaya. Kalau tidak ada cahaya, kita bisa masuk jurang, ya tidak? Yaitu jurang neraka, naudzubillah min dzalik. Nah, di sini Allah katakan berimanlah kalian wahai orang-orang musyrik, berimanlah kalian kepada Allah, kepada Rasulnya, yaitu Muhammad SAW, dan cahaya, yaitu Al-Quran yang telah kami turunkan. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah maha teliti terhadap apa yang kalian kerjakan. Ya, Allah maha teliti terhadap apa yang kalian kerjakan. Allah maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Kalau Allah menyatakan Allah maha teliti terhadap apa yang kalian kerjakan, artinya apa ya? Allah maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Ancaman. Hah? Ancaman atau apa? Kira-kira begini. Kalau misalkan kita, kalau ancaman sudah lewat, ini kan tawaran untuk taubat. Misalnya gini lah, kita nyaksikan ada santri di sini yang berprestasi atau taat, disiplin, menaati peraturan. Nah, kita katakan, misalkan saya sebagai gurunya, Bapak melihat kok apa yang kamu taat ya, menaati peraturan pesantren ya, disiplin ya, karena Bapak menyaksikan gerak-gerik kamu, misalkan lewat CCTV. Nah, kira-kira tidak bisa berdusta, motivasi. Tidak bisa motivasi agar berbuat kebaikan. Artinya, ketika saya katakan saya menyaksikan apa yang kamu kerjakan, maksudnya nanti saya akan beli ganjaran. Memberikan Ganjaran. Saat ya, harus saya menyaksikan apa yang kamu lakukan. Bapak menyaksikan gerak-gerik kalian di asrama. Nah, ini maksudnya motivasi. Kalau kalian disiplin, kalian baik, nanti kalian dapat inilah penghargaan itu. Nah, begitu dari sini. Ketika Allah katakan Allah maha teliti terhadap apa yang kalian kerjakan,
Allah Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Maksudnya Allah akan membalas perbuatan kalian, akan membalas perbuatan baik kalian, mengganjar kebajikan kalian. Nah, pertanyaannya kapan itu? Hari. Nah, jawabannya pada ayat setelahnya. Yauma yajma'ukum liyaumil jam', yaitu pada hari tatkala Dia mengumpulkan kalian pada hari berkumpul. Dia mengumpulkan kalian di hari berhimpun, hari berkumpul. Hari apa itu? Kiamat. Hari kiamat. Kenapa dikatakan hari berkumpul? Hari berhimpun? Ada yang tahu? Iya, semua manusia sejak Nabi Adam sampai manusia terakhir yang hidup di bumi, semuanya akan dikumpulkan, berhimpun semua. Namun tentu saja nanti dikumpulkannya dalam keadaan terkotak-kotak. Jadi seorang muslim tidak akan berkumpul dengan orang kafir. Jadi tidak ada grupnya. Ya. Jadi yang namanya orang muslim tetap akan merasa dekat dengan muslim. Orang kafir dekat dengan orang kafir. Ya. Di dunia dan akhirat, Bapak ya. Nah ini Allah akan membalas kalian, mengganjar perbuatan kalian di hari tatkala Dia mengumpulkan kalian di hari berhimpun, hari berkumpul, yaitu hari kiamat. Nah, dzalika yaumut taghabun, itulah hari taghabun, hari ditampakkan kesalahan-kesalahan. Kenapa? Habis. Oh, baterai. Jadi tidak jelas ya? Jelas. Ya, jadi kembali lagi Allah akan membalas perbuatan kita di hari tatkala Dia mengumpulkan kalian di hari berhimpun, yaitu hari kiamat. Dzalika yaumut taghabun, itulah hari ditampakkan kesalahan demi kesalahan. Maksudnya apa? Nanti seorang hamba akan tahu, oh ini kesalahan saya, ini dan ini. Nanti setiap muslim tahu, oh kesalahan saya dulu di dunia begini. Orang kafir pun tahu. Nah ini makna taghabun. Atau di sini dijelaskan oleh Imam Al-Mahalli, yakbinul mu'mininal kafirin bi akhli manazilihim wa ahlihim fil jannati law amanu. Apa ini? Tadi jelas dulu ya. Jadi hari dikumpulkannya kita adalah hari berhimpun, dan itulah hari ditampakkan kesalahan-kesalahan, ditampakkan kerugian-kerugian. Maksudnya apa? Kata Imam Al-Mahalli, orang-orang mukmin akan membuat orang-orang kafir rugi, merasa iri karena tempat tinggal mereka di surga dan pasangan-pasangan mereka di surga diambil oleh orang-orang beriman. Jadi orang-orang kafir nanti akan merasa rugi, merasa iri kepada orang beriman karena tempat tinggal mereka di surga, pasangan-pasangan mereka di surga seandainya mereka beriman, ini akan diambil oleh orang beriman. Maksudnya apa? Nanti di hari kiamat disebutkan dalam Sahih Bukhari dari sahabat Abu Hurairah, yadkhulu jannata ahadun. La yadkhulul jannata ahadun illa uriyaha. La yadkhulul jannata ahadun illa uriya maq'aduhu minan nar law asa'a liyazdada syukran. Tidaklah seorang masuk surga, tidak satu pun orang masuk surga kecuali akan diperlihatkan kepadanya tempat duduknya di neraka kalau ia berbuat buruk ketika di dunia. Tidak ada satupun orang yang masuk surga kecuali akan diperlihatkan kepadanya tempat duduknya di neraka kalau ia berbuat buruk ketika di dunia.
Artinya gini, nanti kalau seorang masuk surga, nih kamu lihat kamu masuk surga. Seandainya kamu tidak masuk surga nih, seandainya kamu berbuat buruk ketika di dunia, tempat kamu di sini, tampakkan neraka. Tidak ada satupun orang yang masuk surga kecuali akan diperlihatkan kepadanya tempat duduknya di neraka kalau ia tidak berbuat baik ketika di dunia. Nih, kamu masuk surga sekarang. Seandainya dulu di dunia kamu berbuat buruk, nih tempat kamu di neraka. Supaya apa yang seperti ini? Liyazdada syukron, supaya si hamba ini makin bertambah rasa syukurnya. Ya tidak apa-apa. Kalau kita cuma mau masuk surga, ya saja. Tapi masuk surga diperlihatkan. Kalau kamu dulu di dunia maksiat terus, tempat kamu di sini. Nah, dengan lihat itu jadi apa? Wah, bersyukur Allah, gitu kan. Selamat. Selamat kan? Ini kalau orang yang masuk surga. Maka bagaimana dengan orang yang masuk neraka? Wala yadkhulu an-nar ahadun illa uriya lahu maq'aduhu minal jannah idza ahsana liyakuna alaihi hasrah. Tidak ada satupun orang yang masuk neraka, tidak satupun orang yang masuk neraka kecuali diperlihatkan kepadanya tempat duduknya di surga kalau saja ia ketika di dunia berbuat baik. Artinya gini, setiap orang masuk neraka diperlihatkan dengan nih, kamu ini tempat duduk kamu di surga kalau kamu ketika di dunia baik, beriman. Tapi karena kamu tidak berbuat baik, ya sudah, rasakan neraka. Jelas bahwa jadi tidak ada satupun orang yang masuk neraka kecuali akan diperlihatkan tempat duduknya di surga kalau ia termasuk orang yang baik ketika di dunia. Coba, kalau kamu dulu di dunia baik nih, tempat kamu di surga. Tapi karena kamu tidak baik, silakan bersenang-senang di neraka. Apa tujuannya tadi? Liyakuna alaihi hasrah. Yang demikian itu diperlihatkannya itu tujuannya supaya orang ini menyesal. Kenapa saya dulu tidak beriman ya? Kenapa dulu saya tidak beramal soleh? Ditampakkan. Karena kalau sekedar masuk neraka saja tanpa diperlihatkan itu, ya mungkin sakit juga kan. Tapi kalau diperlihatkan, oh itu surga indah sekali. Dulu kamu kalau beriman, kamu beramal soleh itu tempat kamu. Nah dia siksanya menyesal dia. Jelas Bapak? Ini maksudnya ya. Nah, kita kembali ke ayat. Tadi kan dzalika yaumut taghabun, itulah hari ditampakkan kerugian-kerugian. Maksudnya apa? Kata Imam Al-Mahali di sini, orang-orang mukmin akan membuat orang-orang kafir merasa rugi, merasa iri karena tempat tinggal mereka yang di surga itu diambil oleh orang beriman. Seandainya orang kafir dulu beriman, mereka akan menempati itu. Tapi kalau tidak beriman, maka tempatnya diambil oleh orang yang beriman. Jelas maksudnya ya? Ya? Ya. Ada istilah apa? Nggak mencium bau surga itu mencium dari jarak sekian aja. Ini kan yang diperlihatkan kayak seperti ada kontradiksi. Yang mana? Kan ada Aisyah. Ah iya ya. Tidak akan mencium bau surga. Iya. Sejauh jarak sekian jari. Kalau tidak mencium berarti tidak melihat. Dan tadi hadis ini kan melihat. Jadi kayak tentang itu jelasnya seperti apa? Tidak mencium bau surga berarti tidak melihat. Ya, saya pernah mendengar seperti itu. Enggak ada kontradiksi. Yang masuk iya, tapi kalau melihat enggak. Bahkan ketika penduduk surga nanti di surga itu bisa lihat orang kafir disiksa di neraka paling bawah. Yang belum neraka itu. Hah? Saya belum neraka itu. Hah? Kan ada yang buat neraka. Iya. Enggak mencium kalau masuk neraka melakukan maksiat seperti ini dari Iya. Ya, nggak ada kontradiktif. Nggak mencium bukan berarti nggak melihat. Allah Maha Kuasa. Bahkan disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, perkataan ini dikatakan oleh dikatakan oleh Allah kepada manusia ketika di dalam kubur. Nih, jadi setiap orang mukmin masuk diperlihatkan, nih tempat kamu di neraka kalau kamu dulu di dunia bermaksiat, nih tempat kamu sini. Dan Allah sudah ganti dengan surga. Nah, tempat kamu yang neraka diganti orang kafir. Nah, ini di kubur. Jadi kita semua nanti akan diperlihatkan, nih tempat kamu. Kalau misalkan kita termasuk orang soleh dan kita berdoa kepada Allah agar termasuk orang soleh, Amin. nanti ketika dikubur diperlihatkanlah. Pertama kita dapat tempat kubur kan.
Nanti diperlihatkan kepada kita, nih tempat kamu nih, neraka nih. Kalau dulu kamu di dunia maksiat, berbuat dosa, begini, ini tempat kamu nih. Tapi Allah sudah gantikan itu dengan orang kafir. Posisi kamu diganti orang kafir, nah tempat kamu ini diganti, yaitu surga. Jelas bahwa itu maksudnya betul. Jelas ya? Jadi nggak ada kontradiksi. Iya, ada dalam hadis itu kan. Iya, disebutkan dalam hadis Sahih Bukhari itu tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali telah ditetapkan tempat duduknya di surga dan tempat duduknya di neraka. Jadi udah ada aplikasinya Bapak, makanya hati-hati ya. Jadi kalau orang yang soleh nanti dikatakan nih, kalau dulu kamu di dunia, seandainya kamu di dunia tidak soleh, nih tempat kamu di neraka. Tapi karena kamu soleh, posisi kamu diganti oleh si fulan yang maksiat. Kamu sekarang gantinya ini surga. Nah gitu. Nah begitu juga orang yang kafir, orang yang zalim. Nanti ketika masuk di kubur, nih tempat kamu sebenarnya ini surga. Indah kan, lihat kan, bagaimana pohonnya terlihat hijau, bagaimana pemandangan sangat indah. Ini sebenarnya tempat kamu kalau kamu ketika di dunia baik, tapi karena kamu tidak baik, ini diganti oleh orang yang baik. Nah tempat kamu di sini neraka. Ini ketika masih di kubur, Bapak. Jadi kita akan melihat semua tempat kita dan kita mohon kepada Allah agar diperlihatkan tempat yang baik ya, surga ya, yang sampai tempatnya buruk. Nah itu Bapak-bapak. Jadi yaumut taghabun itulah hari penampakan kesalahan-kesalahan, kerugian-kerugian. Artinya apa? Orang kafir nanti akan merasa rugi. Karena apa? Tempat mereka yang sebenarnya di surga diambil oleh orang yang beriman gara-gara mereka tidak beriman. Jelas Bapak-bapak? Ini maksudnya ya. Karena kalau taghabun dari kata ghabun itu asalnya gini. Saya menjual sesuatu misalnya kepada Abdul Rahim. Saya misalkan menjual HP, harganya ini 2 juta. Saya menjual HP, harga asalnya 2 juta, tapi saya jual 1.500.000. Rugi apa itu? Rugi. Rugi. Ini harganya 2 juta Pak, tapi saya jual 1.500.000. Rugi kan? Nah, begitu juga kalau dibalik. Misalkan Abdul Rahim jualan apalah, jubah, harganya 200.000. Saya belinya 250. Rugi apa untung? Untung. Rugi lah. 200 saya belinya 250 kan. Nah ini ghoben. Ini istilahnya ghoben. Nah ini tadi kan yaumut taghabun dari kata ghoben. Jadi apa istilahnya apa sih? Jual beli yang mengalami kerugian gitu kan. Makanya tadi diartikan itu yaumut taghabun, hari ditampakannya kesalahan-kesalahan atau kerugian. Karena apa? Orang kafir nanti merasa rugi. Tempat saya yang harusnya di surga di sini, dipakai oleh orang beriman, malah saya dimasukkan ke neraka. Jelas bahwa nah, itulah hari ditampakannya kesalahan-kesalahan, tampakannya kerugian-kerugian. Lalu Allah katakan setelahnya, wa may yu'min billahi wa ya'mal shalihan yukaffir 'anhu sayyi'atihi. Siapa yang beriman kepada Allah dan mengerjakan amal soleh, niscaya dia akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya. Wa yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar. Lalu dia akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di bawah apa? Di bawah tanah. Apa maksudnya? Sungainya beda dengan sungai di apa? Kenapa? Sungai di surga itu berbeda dengan sungai di dunia. Iya, maksudnya gimana? Tadi kan Allah akan memasukkan orang yang beriman dan beramal soleh. Pertama diampuni dosanya. Lalu kedua dimasukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di bawah surga berarti? Hah? Di surga. Hah? Karena kalau dikatakan di bawahnya sungai-sungai berarti di bawah surga, di dalam tanah itu. Kata para ulama maksudnya di bawah istana-istana, di bawah pohon-pohon mereka. Nah ini artinya bukan di bawah tanah. Kalau di bawah tanah bukan sumur, nggak istimewa kan? Sumur. Artinya di bawah istana-istana mereka. Dan
sungai di surga disebutkan oleh Imam Masruq, ulama tabi'in, sebagaimana disebutkan di tafsir At-Tabari. Wa ma'uha yajri fi ghairi ukhdud. Sungai di surga itu airnya mengalir tanpa parit, Bandar. tanpa lubang. Kalau di sini bandar kan airnya ngalir karena ada Lubang. bandar, kan ada lubang ini kan. Tapi di surga seperti itu, mengalirnya di atas ini, dan itu bisa dialirkan Sepatu. oleh penghuni surga sesuai keinginan mereka. Oh, saya mengalirkan ke sana aja lah. Oh, saya mengalir ke sana aja. Biasanya nikmat di surga. Jadi nggak usah khawatir tenggelam nanti kalau surga. Keseret air nanti. Nggak usah khawatir ya. Jadi kalau di surga air sungainya tidak membahayakan. Beda dengan di dunia. Kalau yang nggak bisa renang masuk sungai bisa mati kan. Kalau di surga nggak, airnya bisa kita alirkan sesuai kehendak kita. Mau dialirkan ke sana sini. Ini salah satu kenikmatan yang dirasakan oleh penghuni surga ya. Jadi sekali lagi airnya mengalir tanpa parit. Jelas Bapak ya. Jadi kayak ngapung gitu. Kayak ngapung. Kalau di dunia kan nggak bisa kebayang masa sih air ngapung. Ya tapi inilah kuasa Allah. Jadi kalau di surga tanpa begitu. Jadi bisa dialirkan sana bebas ya. Nah ini balasan bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Balasannya pertama diampuni dosa-dosanya. Kedua dimasukkan ke surga yang mengalir di bawahnya, di bawah tempat tinggal mereka, di bawah pohon-pohon mereka, sungai ya. Khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Jadi orang yang sudah masuk surga tidak akan keluar lagi dijemput oleh orang lain. Kamu jangan masuk surga, jangan neraka. Kalau udah masuk surga udah. Jadi bapak-bapak jangan tertipu dengan kisah yang nggak jelas asal usulnya. Yang dulu saya sering dengar waktu ketika masih sekolah dulu. Katanya ada kisah kalau seorang ayah melalaikan anaknya, dia rajin ibadah, tapi anaknya tidak diurus. Maka di hari kiamat nanti, ini cerita dari orang, si ayah ini masuk surga. Tapi setelah masuk surga, si anak kan masuk ke mana? Neraka kan? Karena dia nggak soleh, nggak ibadah. Nah si anak ini sebelum masuk neraka protes katanya kepada Allah. Ya Allah, masa saya masuk neraka? Saya ini masuk neraka gara-gara bapak saya tidak ngurus saya, sibuk ibadah sendiri, nggak pernah bimbing saya, nggak pernah ngajari saya, nggak pernah bimbing saya. Saya nggak ridho. Saya dimasukkan neraka sampai ayah saya juga masuk neraka. Akhirnya ayah ini yang sudah masuk surga dipanggil. Pernah dengar nggak kisah gini? Kisah dusta. Ada begitu Bapak. Ya. Kalau seorang ayah terancam masuk neraka gara-gara melalaikan anaknya, itu betul. Tapi kalau orang sudah masuk surga lalu dikeluarkan, hadis riwayat siapa ini? Muslimin semua. Sama juga meremehkan Allah. Apa? Meremehkan Allah. Oh iya, kesannya Allah salah masukkan orang. Gimana udah dimasukkan dikeluarkan? Nggak ada sejarahnya gitu. Tapi kalau yang di neraka dikeluarkan ada ya? Nah, kalau di neraka dikeluarkan ke surga ada, jelas. Melalui syafaat, ya, syafaat para nabi, syafaat orang soleh, syafaat seorang anak iya. Tapi kalau di surga dikeluarkan neraka ada hadisnya. Jelas semua Bapak. Ini dulu kan kita sering dengar kan? Ya. Jadi dongeng atau apalah, kadang penceramah udah cerita gitu. Jadi takut juga kadang. Berarti menganggap Allah itu tak teliti berarti ya. Kenapa? Menganggap Allah tidak teliti. Tidak teliti ya, iya. Itu meremehkan, mencela Allah, mencela malaikat juga. Jadi malaikat nggak becus, apa nulis apa catatan aman. Gimana ini? Salah. Ya kita lanjut lagi. Jadi ini balasan bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Dia akan diampuni dosa-dosanya, dihapuskan kesalahannya, dan dimasukkan ke surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dzalikal fauzul azim. Itulah kemenangan yang sangat besar, keberuntungan yang sangat besar. Yaitu apa? Masuk surga. Nah, iya betul tidak? Betul. Apa ada keberuntungan yang lebih besar daripada masuk surga? Ada. Kita misalkan di dunia ada ini, apa misalkan kalau
Kalau PNS itu dapat apa? Gaji 13 ya. Gaji 13 ya. Kalau udah senang kan? Nah ini nggak ada bandingannya dibandingkan surga. 13 ini sedikit lah. Sebanyak apapun hilang juga kan. Bayar tunggakan ini, bayar ini. Sementara kan kalau surga ini keuntungan yang sangat besar. Nah ini Allah menyebutkan golongan pertama yang beruntung. Lalu setelah itu Allah menyebutkan golongan kedua yang merugi. Allah katakan walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nari khalidina fiha wa bi'sal masir. Dan orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami ulaika ashabun nar, mereka itu penghuni neraka khalidina fiha, mereka tinggal di situ selama-lamanya. Wa bi'sal masir, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Apa itu seburuk-buruk tempat kembali? Neraka. Di sini Allah katakan orang kafir dan mendustakan ayat-ayat Allah, mereka penghuni neraka selama-lamanya. Ini juga menunjukkan tidak ada orang kafir yang tinggal sementara di neraka. Kalau sudah kafir, mati kafir, nyemplung neraka selama-lamanya, nggak keluar sama sekali. Jelas Bapak ya? Nah, tapi di beberapa ayat orang beriman itu masuk surga diiringi nih kata abada beberapa ayat. Tapi ancaman orang kafir itu dari saya tidak menemukan adanya abada itu untuk ayat mereka masuk neraka abada gitu. Alladzina kafaru kitabul musyrikin nama khalidina fiha ulaika musyarraf. Oh alam, tapi intinya abada itu penekanan aja. Penekanan. Allah alam, saya nggak tahu apakah ini pendapat pribadi ya kan. Karena begini Bapak, rahmat Allah itu mengalahkan kemurkaan Allah. Kalau kita perhatikan dalam ayat Al-Quran, Allah banyak menyebutkan surga dibandingkan neraka. Untuk menunjukkan apa? Rahmat Allah. Allah alam, apakah di sini Allah ketika menyebutkan surga menyebutkan surga ya khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya. Allah alam, apakah itu untuk menunjukkan rahmat Allah itu sangat besar atau bagaimana Allah alam? Saya belum tahu. Allah alam. Ya, tapi tetap itu semua enggak meniadakan bahwa orang kafir kekal di neraka. Tidak ada satupun ayat Al-Quran yang menyebutkan orang kafir tinggal sementara di neraka. Sampai-sampai Abu Thalib, paman Nabi, kekal di neraka. Cuma dia diperingan siksanya. Sebutkan dalam Sahih Bukhari Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Inna ahwana ahlin nari 'adaban yaumal qiyamah la rajulun tud'u fi ahmasi qadamai jamratun yaghli minha dimalu." Sesungguhnya penduduk neraka yang paling ringan adalah seseorang yang diletakkan di kakinya 2 bara api, lalu dengan itu mendidih lautannya. Ini adalah siapa? Abu Thalib. Abu Thalib siksanya neraka itu cuma sini diletakkan api neraka, tapi dengan gitu kayak air mendidih. Nah, tapi selama-lamanya Bapak ya. Jadi tidak 1 tahun 2 tahun ya. Kan ada hadis bilang ada manusia dari neraka itu dikeluarkan. Itu orang kafir atau bukan? Yang mana? Orang yang di neraka itu dikeluarkan. Nah. Itu orang kafir atau bukan? Oh, enggak. Orang kafir enggak dikeluarkan. Orang mukmin, muslim pelaku dosa besar. Jadi orang muslim masuk neraka karena dosa-dosanya, kemungkinan dihindari. Iya. Karena masih ada tauhid pada hatinya, dia akan dikeluarkan. Jadi nggak mungkin orang yang masih ada tauhid dalam hatinya kekal selama-lamanya di neraka, nggak mungkin. Ya, jadi dia tetap akan dikeluarkan dari neraka, disuruh masuk ke dalam sungai, namanya Nahrul Hayat, sungai kehidupan. Nah, setelah dimasukkan ke sungai itu, tadinya kan udah gosong, hitam kan. Setelah masuk sungai kehidupan, jadi segar lagi, seperti manusia utuh lagi. Nah, setelah itu baru disuruh masuk surga. Nah, itu Ustaz, saya mau tanya itu yang hadisnya saya sebut tadi kan mendidih ya. Sama yang masuk sungai itu karatnya keluar, ketika dia keluar karatnya itu hilang. Kadang saya berpikir
pikir berlogika kan kalau di dunia ini seperti besi badan manusia itu kan. Kalau besi kan wadahnya seperti besi untuk masak itu kan, yang menjadi itu kan isi dari besi. Jadi kadang saya berhayal tubuh manusia itu keras seperti besi nantinya. Apa benar itu? Yang mana yang Abu Thalib? Badannya ada manusia, seluruh manusia itu wujudnya itu diganti Dari besi semuanya, Ustaz. Kalau daging kan nggak mungkin istilahnya. Nggak daging, Ustaz. Ketika dibakar itu berdiri otaknya tetap dari bawah itu leleh semua. Oh, itu khusus Abu Thalib itu. Yang mendidih aja kan? Nggak terbakar semuanya kan? Ya Abu Thalib aja. Ada pun selain Abu Thalib enggak? Nggak ada jaminan. Bisa jadi semuanya seninya. Tapi ketika kita meninggal itu pas dibangkitkan tubuh kita berganti baru. Kita ini Manusia. Ya. manusia. Yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi. Sebagaimana hadis Sahih Muslim, setiap hamba akan dibangkitkan sesuai keadaannya ketika mati. Kalau matinya baik, nanti dibangkitkan dalam keadaan baik. Matinya buruk, dibangkitkan dalam keadaan buruk. Jadi nampaklah nanti ketika hari kiamat, oh ini orang buruk sekali. Oh, berarti matinya buruk dulu ya. Jadi mungkin ya mati suul khotimah, maksiat apa. Tapi kalau lihat, ini baik sekali ya. Kemarin kan dia pelaku maksiat. Sekarang oh ternyata mungkin dia menjelang apa meninggalnya dia Bertobat. kita makanya nggak boleh bahwa keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah tidak boleh memastikan orang pelaku dosa besar neraka. Selama dia muslim kita nggak boleh, karena dia di bawah kehendak Allah. Bisa jadi Allah ampuni sehingga bisa masuk surga, atau Allah siksa dulu di neraka tapi sementara, lalu setelah itu dimasukkan ke surga. Ini muslim pelaku dosa besar. Jelas Bapak ya? Bukan orang yang melakukan syirik, bukan orang muslim yang melakukan syirik. Itu lain lagi ya. Kalau melakukan syirik besar itu mengeluarkan dari Islam, nggak berlaku itu. Tapi kalau muslim yang melakukan dosa besar selain syirik, zina kah, minum keras kah, atau apapun, nah ini di bawah kehendak Allah nanti kalau meninggal. Bisa jadi Allah ampuni dan bisa jadi tidak, tapi sesuatu tetap masuk apa? Surga. Tapi kalau muslim yang melakukan syirik besar, nah ini terancam neraka selama-lamanya karena dia keluar dari Islam, bukan lagi muslim. Makanya di sini pentingnya kita mendalami akidah, mempelajari akidah. Jangan sampai kita lebih sibuk dengan maksiat-maksiat yang ada di tengah-tengah masyarakat kita, judi dan semacamnya, tapi melupakan maksiat yang sangat besar, yaitu syirik yang bisa melenyapkan keislaman kita. Zina memang dosa besar, tapi tidak melenyapkan iman kita. Mencuri juga Masuk murtad. iya, murtad juga bisa menghilangkan iman kita. Syirik, kekafiran, kemurtadan ini menghilangkan iman kita. Kalau seorang mati dalam keadaan murtad, kafir, ya kalau orang melakukan syirik bisa murtad banget, jadi besar murtad. Dan kalau udah murtad, udah bukan muslim. Jadi jangan berharap nanti dia akan masuk surga. Nah, ini bahaya ya, ini masalah syirik. Jelas Mas Nadi tadi ya? Saya ada pertanyaan satu lagi. Apa itu? Saya dengar tadi di khutbah Jumat kata Rasulullah, tidak tahu hadis atau bukan itu, bahwa umat Rasulullah itu tidak khawatir dengan umat yang melakukan kesyirikan, apalagi bid'ah. Tidak khawatir. Ya tadi kan Maksudnya umat Nabi Muhammad gak khawatir terhadap syirik. Rasulullah tidak mengkhawatirkan umatnya melakukan kesyirikan. Nah, terus khawatirnya apa? Pecah belah. ini gue itu pecah belah. Oh, kata siapa? Itu Kata Ustaz. Kata Ustaz itu. Sahih Bukhari 395 kata itu hadisnya. mungkin lafal hadisnya begini. Sesungguhnya setan itu lafal hadisnya apa? Di Jazirah Arab itu. Iya, di Jazirah Arab itu. Setan telah berputus asa. Iya. Nah, sesungguhnya setan itu berputus asa untuk disembah di Jazirah Arab. Akan tapi setan memecah belah, mengadu domba sesama Islam. Itulah hadisnya. Bukan Rasulullah nggak khawatir syirik, enggak. Kalau syarahnya itu setan itu berprasangka, bukan memastikan itu.
Kan jelas. Iya, ya itu juga nggak menunjukkan pasti nggak ada syirik, nggak. Di Jazirah Arab ada syirik setelah Rasulullah meninggal. Ini setan prasangka, bukan memastikan. Kalaupun setan memastikan, kabar setan saya terima. Kecuali pun Nabi membenarkan ya, seperti kisah Abu Hurairah kan. Iya. Jadi kalau dibilang Nabi tidak mengkhawatirkan syirik terjadi pada umat mustahil. Karena Nabi sendiri bersabda dalam hadis Sahih Muslim atau Musnad Ahmad, akhwafu ma akhafu alaikum syirkal asghar. Perkara yang paling aku takutkan terjadi pada diri kalian yaitu syirik kecil. Apa itu syirik kecil wahai Rasulullah? Atau Rasulullah riya, beramal karena ingin dilihat, dipuji, disanjung. Nih lihat Rasulullah menyatakan perkara yang paling aku khawatirkan terjadi pada kalian. Jadi Rasulullah khawatir, cemas umatnya terjatuh dalam syirik kecil. Apalagi syirik besar. Ya. Apa? Apalagi syirik besar. Apalagi syirik besar. Syirik kecil aja khawatir, apalagi syirik besar. Di tadlis Ustaz. Apa? Buatkan hadis secara tadlis. Jadi jangan tiru Bapak ya. Bahkan kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, termasuk tipu daya setan. Ya, termasuk tipu daya setan yaitu ucapan orang awam at-tauhidu fahimna. Kami sudah paham tauhid. Kamu udah ngerti tauhid, buat apa belajar tauhid? Ngerti apa? Kamu udah ngerti syirik. Memang kami ini musyrik, gitu kan? Akhirnya apa? Kamu belajar tauhid, gak ngerti syirik, akhirnya jatuh dalam syirik. Nah ini hati-hati Bapak ya. Orang yang meremehkan masalah tauhid ini bisa terjatuh dalam syirik. Betul tidak? Betul. Bapak, ada orang yang tak perlu saya sebutkan namanya lah, mempermasalahkan apa sih khutbah tentang syirik, ternyata orang yang ngomong ini terjatuh dalam syirik. Iya, nggak perlu saya sebutkan di mana orangnya, nggak boleh. Iya, nanti aib ya. Artinya orang ini mau permasalahkan khutbah ini tentang syirik, tauhid, meremehkan. Jadi meremehkan, dia mengatakan penting ini kayak gini diulang-ulang. Tapi dia ternyata masih terjatuh dalam syirik, masih percaya dengan perdukunan. Ini menunjukkan benarnya ucapan Syekh tadi. Di antara tipu daya iblis yaitu membuat orang awam merasa ngerti tentang tauhid. Kami sudah paham tauhid. Kami kan lahir sebagai muslim, ngapain lagi belajar tauhid? Biasanya ada yang begitu kan Bapak? Banyak. Hati-hati ini tipu daya iblis. Saya yakin orang yang ngomong itu kalau dicek tauhidnya masih ini. Ditanya tentang syirik apa, jenisnya apa, saya tidak paham. Ya tidak? Iya, jadi syirik itu orang awam nih, termasuk saya ketika dulu masih SD, pikirannya namanya syirik itu nyembah batu, nyembah pohon, udah selesai. Jadi kalau nyembah nabi enggak syirik. Hati-hati. Ya seperti ini. Mawali. Tipu daya iblis ya. Ya. Aduh.
pakcik saya tahu. Saya jawab adop ke mana? Tahu ni buat